Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di program Qalbun Salim yang diprogrami oleh Nasional TV Banyuwangi. Ya pemirsa, tentunya pada kesempatan hari ini menjelang sore ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Gus Ahmad Nur Fauzi atau bisa disebut dengan Gus Fauzi. Pertama-tama marilah kita sambut dulu pemateri atau narasumber pada hari ini. Gimana kabarnya Gus Fauzi? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Baik. Ya, pada kesempatan kali ini saya bersama Gus Fauzi akan membahas terkait hati atau lebih spesifiknya penyakit hati, betul Ya. Gus? Karena memang pada zaman saat ini lebih-lebih kepada anak muda Gus. Banyak anak muda ini yang merasa galau terkait hati ini. Karena hati ini kan sensitif begitu ya. Lebih-lebih kepada perempuan. Namun itu menjadi pembahasan nantinya. Pada umumnya kita akan membahas kepada hati, penyakit hati apa saja yang akan merusak kepada ibadah segala macamnya. Itu kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin Gus bagaimana terkait penyakit hati ini? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Penyakit hati ini kita harus mengetahui. Sebab menurut ulama sebelum kita itu nanti memasuki tahap taubat, gini nanti. Jadi manusia ini nanti kalau menurut ahli tasawuf sufi itu menempuh perjalanan kepada Allah. Jadi perjalanan kepada Allah ini nanti pada level pertama, pada tahap pertama yang harus dilalui adalah maqam taubat namanya. Taubat. Jadi apapun harus dilakukan dengan taubat. Kalau orang mau melakukan ibadah kemudian tanpa taubat dulu, membersihkan dulu, maka ibadahnya ini tidak berarti apa-apa. Tidak berarti apa-apa. Iya. Jadi harus taubat dulu. Nah, ini taubat ini sebelum taubat itu harus membersihkan hati. Membersihkan hati. Sebab nanti orang kalau ibaratnya gini, gambarannya. Ada gelas. Nah, gelas ini berisi kotoran. Ya, berisi kotoran. Diisi madu tidak bisa karena masih ada kotoran. Air putih tidak bisa diminum. Diisi es tidak bisa dikonsumsi dan seterusnya. Kenapa sebabnya? Karena gelas ini masih ada kotoran. Nah, itu ibaratnya dosa-dosa seperti itu. Analoginya semacam itu. Analoginya semacam itu. Jadi makanya ketika nanti gelas ini kepengen dikonsumsi, isi gelas ini bisa digunakan dengan baik, maka caranya adalah dibersihkan dulu. Bersihkan dulu. Demikian hati. Demikian hati. Jadi dosa hati ini banyak. Ulama itu ada yang membagi 60 sampai. Dosa hati. Iya, dosa Cukup hati banyak, 60. Itu ada yang meringkas lagi 40. Nah, kemudian ada lagi sampai ulama itu 20. Sekarang kita bahas yang 20. Ya, jadi karena nggak mungkin kalau 60 itu nggak baik buat kesehatan. Nggak baik untuk over. Terlalu over ya. Ya 20 yang kita bahas. Ya, jadi ini perlu kita ketahui supaya kita nanti senantiasa waspada dan bisa membersihkan. Orang kalau umpamanya dia kepengen sembuh dari penyakitnya, yang dia ketahui awal adalah dia tahu itu adalah penyakit, kemudian dia didiagnosa sampai tuntas, sampai betul-betul ketemu penyakitnya, diobati. Nah, kalau orang tidak tahu penyakitnya, bagaimana bisa sembuh kan gitu. Yang pertama adalah penyakit hati itu i'tiqad bid'ah wasyirik. Jadi kepercayaan bid'ah dan syirik. Ya, kepercayaan. Ini hati bid'ah, contoh bid'ah itu banyak. Kalau kita bahas bid'ah itu sebenarnya banyak. Ya, tapi ini kita tidak bahas fokus bid'ah, kita contohkan. Contoh, menganggap Allah itu mempunyai berjisim. Ya. Jadi Allah mempunyai tangan. Kemudian Allah mempunyai kaki dan seterusnya. Jadi yadullah fauqa aydihim itu bukan berarti tangannya Allah. Itu secara tekstual sekali ya. Ya, kekuasaan Allah. Nah, jadi seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak menyerupai apapun. Bagaimana mungkin Allah itu sang pencipta terus serupa dengan yang diciptakan?
manusia punya tangan, kemudian punya mata dan seterusnya. Jadi Allah itu tidak serupa. Tidak serupa. Kalau orang yang percaya mempunyai keyakinan Allah itu berjisim, mempunyai jasad sebagaimana makhluknya, itu berarti kepercayaan seperti itu hatinya itu berdosa dia. Dia telah melakukan perkara bid'ah. Perkara yang baru yang diada-adakan. Jadi dia dosa. Ini harus dihilangkan penyakit ini. Syirik. Ya, syirik apa? Syirik itu seperti percaya ramalan. Ya itu. Tanya-tanya ke dukun. Ini gimana saya ini? Ke depan ini gimana ini? Ya, itu. Itu. Termasuk kepada nanya jodoh ini kan termasuk syirik kan, nanya ke dukun ya. Nanti kita akan ke sana mungkin sedikit terkait remaja pada saat ini. Semacam itu, Gus. Ya, yang lebih itu biasanya gimana, tanya saya masa depan saya ini bagaimana, memastikan. Biasanya tanya ke dukun itu biasanya seperti itu. Itu hal seperti itu jangan. Kemudian setelah itu adalah syirik. Setelah syirik terus kemudian yang nomor 2 adalah riya. Ya, riya. Jadi riya ini merupakan penyakit hati. Riya itu adalah kalau menurut ulama Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riya. Wal amal li ajlin nas syirkun. Jadi meninggalkan amal. Kenapa ndak sholat jamaah? Biasanya sampai rajin sholat jamaah, sekarang ndak jamaah. Ya saya takut dipuji nanti. Saya takut dibilang alim, gitu. Itu enggak ibadah-ibadah. Itu kalau seperti itu, dia kalau meninggalkan amal, akhirnya dia tidak jadi amal kan? Iya, betul. Itu namanya seperti itu namanya riya. Iya. Tapi kalau amal, mau sholawatan umpamanya, walaupun sholawat itu menurut sebagian ulama, walaupun riya diterima, mau sholat, sedekah, kepengen dapat sanjungan manusia, kepengen dipuji, kepengen mendapatkan nama baik di sisi manusia, ataupun apapun, itu namanya riya, pamer. Ya, itu yang seperti itu dosa. Bahkan syirik khafi namanya, syirik yang samar. Itu hati-hati. Kadang yang samar itu yang tidak tampak itu ya. Kadang kita melakukan ya secara tidak langsung. Iya, kadang seperti itu. Makanya harus dilatih, harus mengerti, harus detail mengoreksi hati kita sendiri ini. Kemudian yang berikutnya adalah ujub. Jadi ujub ini menurut Kanjeng Nabi merupakan 3 hal yang bisa menghancurkan itu diantaranya. Salasun muhlikat ijabul mar'i binafsih. Diantaranya adalah 3 perkara yang merusak itu. 1 diantaranya adalah keakuan, sifat keakuan. Ujub itu menisbatkan amal, dia seakan bisa amal itu tanpa Allah. Jadi saya itu seorang akademisi, makanya saya itu kan cerdas. Saya itu pokoknya saya semua, aku semua. Kalau enggak ada saya organisasi enggak jalan ini apa gitu. Kalau enggak ada, jadi membanggakan amal itu bahaya, seperti itu bahaya. Nah, karena itu ujub itu merupakan perkara yang menghancurkan, yang merusak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah syakun fillah. Yang keempat, ragu terhadap Allah. Syakun fir rizq, syakun fir razik. Orang yang ragu terhadap rezekinya Allah, maka dia ragu terhadap sang pemberi rezeki. Siapa pemberi rezeki? Allah. Makanya orang kalau umpamanya kadang diuji, kemarin musimnya corona, banyak orang yang ragu dalam hal ini. Banyak. Kalau saya tidak kerja makan apa? Wah, kan gitu. Kalau saya tidak usaha makan apa? Dan seterusnya. Memang kalau makomnya kita ini ibarat makomnya kita makom asbab, makom kasab, makom kerja. Tapi bukan berarti terus kemudian memastikan kalau kerja pasti dapat rezeki, kalau tidak kerja tidak dapat rezeki. Itu tidak boleh seperti itu. Itu cedera secara tauhid, cedera itu. Akidah cedera. Ibaratnya seperti itu tidak boleh. Jadi memastikan hal seperti itu tidak boleh. Nah, dalam hal ini itu perlu ya dilakukan karena semuanya itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Ya, adapun kerja itu adalah untuk perantara ibadah, perantara ikhtiar itu tadi gitu. Masih banyak yang lainnya, baru 4 ini. Iya, baru 4. Oke. Jadi yang penasaran jangan kemana-mana, nantinya kita akan bahas kumpas sampai 20 tadi yang katakannya Gus tadi ada 20.
Jadi jangan kemana-mana, tetap di NTV dalam program Qalbun Salim. Ya, pemirsa, masih bersama kami di Qalbun Salim, program dari Nasional TV. Kita masih membahas bersama Gus Fauzi terkait penyakit hati. Yang 20 tadi baru disebutkan sama Gus Fauzi, ada 4. Jadi kita tuntut Gus Fauzi ini sampai 20 apa aja ini ya. Iya. Jangan sampai PHP-in kita ya. Gitu. Jadi ada 4 yang tadi, terakhir nomor 4-nya adalah syakku fillah, yaitu keraguan terhadap Allah. Iya. Segala macam keraguan lah, keraguan terkait apa? Terkait rezeki segala macamnya. Oke Gus, dilanjut. Setelah keraguan terhadap Amun Allah, fi makrillah. Jadi merasa aman terhadap makarnya Allah. Merasa aman dia padahal berbuat dosa. Dia berbuat kemaksiatan, melanggar perintahnya Allah. Tapi seakan tidak ada dosa, seakan santai-santai saja. Yang menganggap nanti kan kalau memang Allah menakdirkan husnul khotimah, ya husnul khotimah gitu. Wah, itu kalau memang betul-betul dia itu nyaman di posisi itu, PW di posisi itu, dia tanpa memperdulikan, tanpa dia taubat, tanpa dia menyesal, itu merupakan penyakit hati. Jadi dosa ini walaupun lama itu dicatat, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu itu catatannya itu masih jelas. Arsipnya malaikat itu masih jelas. Ya, jangan dikira malaikatnya lupa, apalagi serang banyaknya dosa. Ya enggak. banyaknya dosa lupa, enggak mungkin gitu. Enggak mungkin, itu jelas itu nanti bertanggung jawab. Jadi orang yang merasa nanti saya masuk surga itu sudah, walaupun saya gini-gini aja, jadi seakan dia itu merasa aman. Itu yang seperti itu adalah dia dosa hati. Saya teringat kepada dawuhnya guru saya Gus di pondok itu, Kiai Al-Mukarram Kiai Ahmad Az-Zaim itu berdawuh semacam ini, lebih baik merasa benar di merasa salah di jalan yang benar ketimbang merasa benar di jalan yang salah, semacam itu. Masya Allah. Iya, mungkin masuk kepada penyakit hati ini, betul. Jadi kan merasa aman terhadap perilaku yang kita laksanakan di dunia ini, padahal itu kesalahan, jelas-jelas kesalahan semacam itu. Iya. Jadi itu yang betul-betul harus diperhatikan ya. Kalau orang baik itu tidak pernah dia menganggap dirinya baik. Karena orang sejatinya orang baik itu orang yang senantiasa itu khawatir terhadap dirinya. Orang yang masih menganggap orang lain adalah musuhnya, itu orang yang salahnya orang. Sejatinya musuh kita itu adalah dalam diri kita sendiri. Nafsu. Ya, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah qunutu min rahmatillah, yaitu putus asa terhadap rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu sebetulnya luas. Ini ada kaitannya ini. Nah, kalau orang tidak teliti bisa salah paham. Gini, kadang kita itu kalau umpamanya sudah terlanjur banyak dosa orang seperti saya tidak mungkin baik sudah. Itu juga keliru seperti itu. Itu pasrah beneran itu sudah. Itu beneran itu malah tidak benar itu, karena banyaklah kisah-kisah sejarah itu di mana yang sebelumnya itu orang-orang bahkan perampok seperti Fudail bin Iyad itu, masya Allah, itu orang bejat ibaratnya gitulah dulunya, tapi kemudian Allah mengangkat derajatnya setelah taubat sungguh-sungguh berguru jadi walinya Allah. Ibrahim bin Adham, ya, orang kaya yang betul-betul lupa, kemudian dia ketika taubat langsung mendapatkan hidayah jadi walinya Allah, masyhur dalam sejarah. Ya, banyak hal seperti Sayyidina Umar yang terkenal. Jadi sebanyak apapun dosa kita jangan pernah putus asa. Bahkan ketika maksiat terus terulang, taubat terulang lagi taubat, jangan pernah putus asa. Barangkali kata Syekh Ibnu Athaillah itu adalah maksiat terakhir kamu. Kamu tidak tahu itu adalah maksiat terakhir kamu yang Allah takdirkan kepada kamu. Makanya jangan pernah putus asa. Ya. Terkadang seseorang itu kan putus asanya melaksanakan ibadah itu karena ia merasa, wah, dosa saya sudah tidak diampuni. Padahal ya Allah memang menerima taubat segala dosa-dosanya. Allah itu Ghafur. Ghafur itu ngampunnya sangat-sangat pengampun ibaratnya gitulah bahasa sikut mubalaghah kan itu. Jadi sangat-sangat pengampun itu bukan mengampuni satu kali kemudian saya kapok sudah tidak ngampuni kamu lagi. Ya enggak ada konsep semacam itu. Enggak ada seperti itu. Allah. Bahkan ada siiran itu, kalau
dalam terjemahannya mungkin semacam ini Gus. Mm-mm. Ya Allah, mungkin kalau seandainya orang yang beriman dan bertakwa itu minta ampunan kepadamu, lantas aku yang berdosa ini berlumuran dengan dosa, kepada siapa aku bertobat selain kepadamu, yang semacam itu. Iya. Ini mungkin menjadi motivasi bagi ya yang masih berproses, terutama kepada saya sendiri Ibda bin Nafsi, berproses kepada menuju kebaikan ya, untuk bagaimana terus-terusan melaksanakan kebaikan sampai ya berhenti melaksanakan kemaksiatan semacam itu. Iya, betul. Karena amal kita, karena mungkin dosa kita seakan tidak bisa menjangkau rahmatnya Allah. Tapi rahmatnya Allah yang begitu luas itu akan bisa menjangkau terhadap diri kita, mengampuni kita dan seterusnya. Nah, intinya seperti itu. Pokoknya intinya ketika jatuh dalam maksiat jangan direncanakan saja. Itu. Jangan direncanakan, jangan dibuat cita-cita, niatan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nomor berapa? Yang ketujuh. Ya, yang ketujuh. hiktun. Ya, dendam. Dendam. Dia pernah disakiti orang, nanti akan saya balas. Awas tadi, Iya. tak tandai kamu. Tak tandai kamu ya, tak tag kamu. Ini minta main kasar, mana halus ini. Iya, kalau dia benar. Itu seperti itu. Enggak, jangan di lisan, di hati masih belum sempat terucap, di hati itu sudah dosa besar itu. Betul. Ini kita kan bahas dosa hati ini. Semuanya ini dalam hati, tidak sampai diucapkan. Diucapkan, tambah lagi ibaratnya dosanya, kan gitu. Jadi itu bahaya. Kemudian yang berikutnya adalah hasud. Ya. Yang ke-8 hasud. Iya, yang hasud ini. Hasud itu adalah tidak senang melihat nikmatnya orang lain sehingga kepengin menghilangkan nikmatnya orang lain. Ya. Itu hasud. Hasud itu. Dawuhnya sebagian ulama dawuh gini. Laulal hasad la soron nas auliya. Ya. Andai tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki itu, maka manusia ini akan menjadi wali. Jadi menjadi wali itu ternyata kualifikasinya tidak ibadah aneh-aneh. Suruh ibadah ini ibadah itu enggak. Pokoknya enggak hasud jadi wali, betul-betul bersih tapi. Iya betul. Nah, bisa betul-betul menjaga gerak-gerik hatinya ini. Sekarang itu ya repot. Kalau kita kadang merasa senior, ya kita biasanya yang orang hasud itu ya yang seprofesi biasanya. Yang seprofesi, yang pedagang ya sama pedagangnya, yang ustadz ya sama ustadznya, rebutan santri, rebutan jamaah, apa itu? Rebutan imam. Rebutan imam, gitu-gitu itu ya. Itu. Kadang kalau kita itu terkadang ya, itu ada sifat gitu masuk. Kalau mungkin ada seorang yang mungkin terdahulu lebih senior, kemudian ada juniornya lebih maju, lebih sukses, waduh hasud itu. Ya. Jadi kita jangan saya merasa aman, bahwasanya hasud ini bisa menjangkit semua manusia. Kata Imam Ghazali itu bisa, seorang ulama pun bisa kena penyakit hasud ini. Apalagi orang awam, ulama itu yang mengerti ilmu, itu masih kena penyakit seperti itu. Apalagi terus kemudian orang-orang awam itu. Jadi kalau ada hasud ini sudah ibarat kebaikan-kebaikan yang kita jalankan lalu itu seakan tidak ada gunanya karena terhapuskan. Ya kulul hasanat kama takulun nar al-hatab, akan bisa memakan kebaikan-kebaikan ya. Sebagaimana api ini bisa melahap daripada kayu. Nah, jadi kalau kita ibadah ini ibadah itu apa? Kalau kepengen masih utuh ketika kita masuk ke alam kubur sampai di akhirat nanti, jangan hasud. Kalau ada hasud, ya ada hasad, ya sudah siap-siap sudah. Berarti kebaikan-kebaikannya sudah tidak ada, tidak kelihatan nanti di akhirat, ternyata itu sudah tidak ada. Ya hasud. Itu makanya itu harus betul-betul dijaga ya dari penyakit hati ini ya. Itu yang ketujuh Gus. Selanjutnya Gus setelah hasud. Ini hasud ini sebetulnya ada keterangan lebih lanjut seperti Al-Quran itu mengindikasikan langsung seperti min syarri hasidin idza hasad. Jadi berlindung dari orang-orang yang hasud ya. Orang-orang yang hasud. Iblis itu padahal kurang ahli ibadah bagaimana? Ahli ibadah tidak seperti manusia iblis itu. Iblis itu kencang seperti malaikat. Ibadah itu iblis itu. Ribuan tahun itu ibadahnya. Bahkan
Duluan masuk surga mereka itu. Iya. Duluan masuk surga itu. Nah, Jadi iya, senior makanya semua itu. terus kemudian kan itu menjadi ketuanya sebagai malaikat itu, serang kencangnya ibadahnya, serang bagusnya. Tapi karena ada penyakit ini, hasud kepada Nabi Adam, tidak mau disuruh sujud, itu akhirnya dia semuanya, dia tidak aneh-aneh kok ibadahnya, tidak melakukan maksiat ini, maksiat itu tidak, maksiat ini saja. Jadi merasa senior, merasa sudah ibadah banyak, ini anak baru kemarin sore ini, gitu kan. Hati-hati. Ya, dan akhirnya itu bisa merusak, gitu. Ya, kiranya seperti itu. Nanti kita lanjut lagi. Oke, mungkin itu dulu dari penyakit hati yang nomor 8, guys. Ya. Nomor 8. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Qalbun Salim. Baik pemirsa, masih bersama saya di Qalbun Salim. Kita masih membahas terkait penyakit hati. Kita terakhir tadi membahas terkait hasud. Hasud ini ya penyakit yang diemban oleh setan dan iblis lah. Karena sifat angkuhnya, irinya kepada Nabi Adam, sehingga dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Jadi masih kita yang masih memiliki sifat hasud harus mulai sejak sekarang untuk dikurangi sampai benar-benar tidak ada sifat hasud itu. Karena kenapa? Berarti sama dengannya kita dengan setan atau iblis semacam itu. Baik Gus, itu nomor 8 penyakit hati, hasud. Selanjutnya setelah hasud apa Gus? Man bisodakoh. Jadi dia itu terhadap sedekah itu merasa berjasa. Jadi dia merasa berkontribusi, merasa berbuat baik. Orang ini kalau tidak ada saya itu gitu. Makanya saya biayai, saya kasih donasi, saya kasih, itu bahaya seperti itu. Dari sodakohnya gitu. Iya, sodakoh. Karena sejatinya orang yang bersedekah itu sebetulnya itu orang yang menerima sedekah itu menjadi sebab dia mendapatkan pahala. Jadi orang yang bersedekah ini, andai orang yang disedekah itu tidak menerima, sudah niat umpamanya karena dia memang tahu ilmunya, sudah dia niat-niat curang gitu, tidak terima, sudah biarin dia tidak dapat pahala sedekah umpamanya, ya bisa saja kan gitu. Artinya apa? Orang yang menerima sedekah ini dapat pahala juga, karena dia itu memfasilitasi orang lain beramal. Kalau orang umpamanya dia niat tidak diterima, ya bisa saja dia akan tidak dapat pahala akhirnya. Malah nggak dapat ya. Ya makanya itu tidak boleh, orang merasa berjasa itu tidak boleh. Nah, jadi man bisedekah itu, bisodakoh itu seperti itu. Jadi tidak boleh orangnya seperti itu. Langkah yang baik mungkin setelah sodakoh itu memang harus menjauhi orang yang kita sodakohi. Pernah itu saya dengar dari Dawuh juga, Kiai. Ya sesungguhnya orang yang bersodakoh itu alangkah lebih baiknya menjauhi orang yang kita buat kebaikan itu. Supaya apa? Supaya kita nggak ada rasa untuk kamu lo udah ngasih, aku lo udah ngasih ke kamu semacam itu. Lebih baik kita menjauhinya. Gitu. Iya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dia adalah suudzon billah wal muslimin. Ya, suudzon kepada Allah dan kepada orang-orang muslim. Ya, suudzon ini ya, suudzon ya, prasangka buruk, doa ini doa itu belum dikabulkan, itu kemudian Allah tidak sayang sama saya. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh ya. Terkadang Allah itu menunda pengabulan doa itu karena memang yang terbaik itu, kalau dikabulkan sekarang belum waktunya, bisa saja ia sombong, bisa saja ia itu merasa bangga diri seterusnya. Nah, makanya kadang di doa itu diakhirkan, dikabulkan diakhirkan. Itu ada hikmahnya semua, ada rahasianya semua. Jangan kemudian dia itu berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Padahal dia itu banyak hal-hal yang difasilitasi Allah yang dia pun tanpa berdoa. Pernahkah dia minta doa, ya Allah berikan saya itu mata umpamanya, tapi dia dikasih mata 2. Iya kan? Yang gak diminta dikasih. Iya, tidak berdoa tapi dikasih. Saya minta kaki umpamanya. Saya iya, seperti itu. Saya minta telinga, ya Allah 2, jangan 1 ya. Umpamanya. Tidak pernah gitu. Jadi banyak yang dikasih Allah itu yang kita tidak berdoa itu banyak.
terus kemudian kita berdoa belum dikabul kok suudon kepada Allah. Itu kan keliru seperti itu. Nah, kemudian yang suudon kepada muslimin. Ya, suudon itu tidak boleh. Ya, ibaratnya gini. Makanya kalau umpamanya ada orang gitu, orang katakan bawa botol arak. Itu kan masih ada takwil. Ibaratnya ulama itu mendidik kita seperti itu. Jadi kalau masih ditakwil, masih dicari alasan yang bisa, itu cari alasan. Artinya umpamanya ada alasan yang memungkinkan dia itu tidak minum yang dia bawa itu. Mungkin dia menyingkirkan itu minuman itu umpamanya. Mungkin dia itu itu mau ditaruh, dilaporkan ke polisi apa gimana gitu. Atau itu bisa ditakwil seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh langsung memvonis suudon, tidak boleh. Umpamanya ada orang malam-malam gitu, gerak-geriknya, oh ini kayaknya orang ini jual diri umpamanya. Padahal sebetulnya enggak seperti itu. Nah, kalau memang betul-betul kelihatan dengan mata kepala sendiri itu, kemudian memastikan itu bisa. Tapi kalau tidak, wah itu tidak boleh. Nggak boleh. Kalau umpamanya orang ada, orang itu kayaknya itu benci sama saya itu, wah kelihatan dari kayaknya ini masih kayaknya itu. Tidak jelas itu dari mana prasangka seperti itu. Suuzon billah wal muslimin. Kalau ngelihat dari literaturnya, suuzon billah yang pertama. Dalam tatanan ini kan Allah saja nggak boleh diusuzoni, apalagi ke ya yang lain. Kebalik ya. Kebalik. Allah yang pertama diletakkan wal muslimin. Allah saja nggak boleh. Begitu juga yang muslimin. Untuk tidak boleh suuzon. Iya, tidak boleh suudon. Makanya harus betul-betul menata hati ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ke-11 ya, dia bangga faroh bil ma'asi ya. Jadi dia bangga terhadap kemaksiatan yang dilakukan dirinya ataupun dilakukan oleh orang lain. Itu. Ya. Jadi orang itu kalau bangga terhadap kemaksiatan dirinya sampai diceritakan gitu, sampai diposting. Model itu salah. Padahal jelas itu perbuat melanggar, ya buat gaya-gayaan itu ya. Iya. Kulli bani Adam kullu ummati mu'affan illa mujahirin. Gini gitu. Jadi setiap umatku itu, kata Nabi, setiap umatku itu berpeluang semuanya diampuni oleh, kecuali mereka yang terang-terangan berbuat dosa. Siang-siang bulan Ramadan, tidak puasa diposting. Nah, itu biasanya ada ya seperti itu. Demi konten apa gitu. Ataupun pokoknya cerita maksiat, bangga dengan bangga ataupun senang. Dengan maksiatnya orang lain pun kalau senang dosa, termasuk dosa besar juga. Nah, kalau ada orang lain banyak, wah gaya sampean, wah sekarang keren, maksiat terus bilang keren itu gimana? Akhirnya dia tambah semangat ya, tambah melanggar, tambah tidak benar semangat akhirnya dia. Tidak boleh dikompor-kompor gitu. Nah, itu kalau dia itu dalam hati ya, ada senang. Umpamanya gini, umpamanya kata dia melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan buruk. Terus ternyata tidak sempat diucapkan, ternyata ada orang yang meniru dia. Ternyata keren juga orang ini, walaupun di hati, wah keren juga orang ini, tidak kudet berarti orang ini. Dia merasa senang, tidak sampai terucapkan dosa. Nah, apalagi terus sampai diucapkan itu. Yang berikutnya adalah syuhun muto'. Yang 3 perkara yang menghancurkan diantaranya lagi adalah syuhun muto'. Salah muhlikat itu syuhun muto', apa itu? Yaitu dia yang punya sifat kikir yang dituruti. Ya, sifat kikir yang dituruti itu, ini hasud itu cabang dari syuh ini. Kalau itu namanya syuhun, ini syiddatul bukhl. Jadi kikir. Anunya. Nah, kalau bakhil kan kikir biasa. Tapi kalau syuh ini sangat bakhil, ibaratnya gitu. Kalau bakhil itu dia punya tapi tidak mau beri ke orang lain, tidak mau sedekah, bakhil, pelit lah ibaratnya. Tapi kalau syuh itu malah ada orang lain yang mau berikan, tak beri sedekah sama dia, kasihan.
nggak usah sedekah-sedekah sama saya aja gitu. Ini sangat-sangatnya bakhil ya. Iya, nggak usah sedekah sama dia, ngapain kamu buang-buang uang banyak, ngapain kamu sedekah-sedekah, buat kamu sendiri aja kok, masih banyak kebutuhan sama kamu. Itu seperti itu namanya syuh. Nah, itu bahaya ini. Jadi penyakit-penyakit seperti ini bisa betul-betul akan merusak dia. Ya, syuhun muto ini merupakan diantaranya nanti punya cabang namanya hasud. Hasud itu secara umumnya, dan di bawahnya masih ada hasud dan lain-lain gitu. Iya, ya insya Allah nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Itu suh, kita berhenti di suh. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Qalbun Salim dalam membahas penyakit-penyakit hati. Masih bersama kami di Qalbun Salim tentang membahas tentang penyakit-penyakit hati. Kita berhenti tadi di suh. Ya, cabang dari hasud itu sendiri. Oke, masih ada 7 lagi ini Gus. Mungkin alangkah baiknya kita rampungkan saat ini Gus. Kemudian yang berikutnya adalah mendustakan takdir. Mendustakan takdir. Jadi kadang orang itu ya tidak senang terhadap takdir dirinya, terhadap takdir keluarganya. Semuanya sebetulnya sudah diatur oleh Allah. Sedemikian rupa kita mau jadi apa di dunia ini itu sudah yang terbaik menurut Allah. Gitu ya. Bahkan andai kata kita kalau umpamanya tauhid tertinggi, ya kita ngomongkan level tauhid tertinggi, sampai mungkin kadang ada orang sakit yang menganggap saya mungkin Allah tidak sayang sama saya sampai diuji sakit ini dan itu sebetulnya keliru. Sakitnya dia itu terkadang bisa menggugurkan dosa dia. Itu hikmah dari sakit sebenarnya. Ya. Tapi kalau sakitnya itu kemudian diikuti dengan hati yang sabar. Kalau sakit hatinya ngeluh, gerutu, sama aja. Sama aja malah tambah dosa. Iya. Tentunya sakit yang dirinya sabar, yang aktif lah, iya, bukan jadi pasif. Sakit yang dimana dia itu diiringi dengan sifat sabar, diiringi dengan sifat ridho terhadap takdirnya Allah. Bahkan andai kata sakit itu ada penyakit ini dan itu bisa menguntungkan bagi dokter. Akhirnya dokter tidak pengangguran. Kalau tidak ada orang sakit, dokter pengangguran, tidak ada kerjaan, gimana ini kan gitu. Nah sekarang contoh lagi umpamanya, kadang ada ya mungkin ada perbuatan-perbuatan yang nyeleweng apa, kriminal dan seterusnya. Itu ya tugasnya polisi memang mengamankan dan seterusnya, tapi tidak usah kemudian didalam-dalamkan sampai gugat takdirnya Allah apa. Kan orang kalau tidak ada kriminal seperti itu, polisi nganggur gimana terus? Kan gitu. Jadi semuanya sudah diatur. Saya belum ditakdir menjadi orang baik. Terus berusaha saja, terus berdoa, terus berikhtiar gitu saja. Nah, jadi takdirnya Allah itu terkadang menurut kita tidak baik itu, terkadang tetap di situ tuh mengandung rahasia-rahasia. Lah, di mana di situ itu ya gini, umpamanya nanti kita sowan kepada Allah. Nanti kita di akhirat menghadap kepada Allah. Dalam keadaan kita menghadap kepada Allah itu nanti si A menghadap kepada Allah. Wah, Zaid, kamu dulu di dunia kerjanya seakan diremehkan manusia, diremehkan tetangga-tangga kamu. Kamu dikucilkan, kamu sering dicaci maki. Gimana kamu? Mboten napa-napa Gusti. Ya, ndak apa-apa ya Allah. Ini memang kehendak Engkau, ini sudah saya pasrah datang panjenengan. Ini lebih cepat ya, lebih cepat masuk surganya, dia lebih terselamatkan ya, ibaratnya lebih terjamin. Yang satunya lagi memang dia fasilitas harta punya, mungkin warisan dari orang tua, pekerjaannya biasa-biasa saja, enak, maksudnya tidak dicaci orang apa. Kemudian nanti ditanya, kan akhirnya wajar, kamu gimana ditakdirnya di dunia, ridho apa tidak? Ya ridho, ya siapa yang tidak ridho, enak-enak saja. Tapi yang si A karena melawan semuanya terhadap takdir Allah, ini lebih keren. Nah, makanya kalau kita itu takdir kebetulan kita kurang beruntung dalam kehidupan dan seterusnya, jangan pesimis. Nanti itu bekal untuk menghadap Allah itu.
kamu betul-betul hambaku yang top gitu nanti, wah gitu. Saya jadi ingat masa dulu masa mondok itu guys. Iya. Ya lagi-lagi kiai lah dau. Biasanya kalau santri itu kan korengan guys ya, Iya. kakinya tuh banyak korengan. Jadi mungkin kalau ketika udah pulang ke masyarakat kita tuh dikucilkan dengan, wah kamu kakinya kok banyak bautnya semacam itu. Oh bautnya gitu. Banyak ya. baut ya sejak Buat korengan. sepeda petruk itu. Biasanya kan bekas koreng itu kan hitam-hitam itu Gus. Nah, katanya guru saya, justru kamu yang bangga katanya. Jadi santri itu ada baut-bautnya kayak gitu. Itu akan menjadi bukti nanti di surga nanti. Bahwa kamu itu dulu pernah dikucilkan dengan adanya semacam itu takdir. Jadi Iya. santri ini sudah ridho dalam menghadapi semacam ini. Jadi lebih kepada bersyukur menerima takdir Allah. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah taklid fi usuliddin. Taklid buta terhadap ya usuluddin. Usuluddin itu Allah itu menurut kamu ada betul? Ya ada. Aduh, itu. Kata siapa kamu? Ya kata bapak. Kata siapa? Ya itu kata mama pokoknya. Pokok kata-katanya wes. Intinya taklid buta. Dia tidak mau tahu pengen dalilnya mana, atau dia tidak meneliti adanya Allah itu adanya alam semesta. Dia merenungi tafakur. Benar kan seperti itu? Merenungi kemudian Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Harus tahu dia seperti itu. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha dikdaya, Maha mulia. Apa dalilnya? Kan gitu. Jangan kemudian hanya pokoknya ikut-ikutan. Ya itu menjadi. Ya. Jangan hanya ikut-ikutan. Kalau dalam masalah usuluddin ini jangan ikut-ikutan kan gitu. Harus memiliki keyakinan sendiri. Iya, itu perlu seperti itu. Yang berikutnya adalah menghinakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Semacam apa itu Gus? Seperti banyak ada Al-Quran, ada majalah, ada buku, ya ditaruh Al-Quran ditaruh paling bawah. Oh iya. Jangan ditaruh di situ Al-Quran. Tidak apa-apa, sama saja sama-sama bukunya kok. Semacam. Nah iya, tapi di hatinya itu dia bilang sama saja sudah, sama-sama ada tulisannya, ada penanya gitu. Tidak boleh seperti itu, dosa besar itu. Al-Quran itu kalamullah kok bisa disamakan itu. Nah jadi itu menyamakan firman-Nya Allah dengan yang seperti itu ya. Kemudian ya. Yang selanjutnya? Hubbud dunya. Aduh, ini hubbud dunya. Ya, terlalu cinta dunia dan mencintai ahlinya dunia. Ya. Jadi bukan semuanya itu sebetulnya ya. Kalau umpamanya dunia itu kalau untuk akhirat itu bukan dunia. Banyak ya dia itu punya harta untuk haji, untuk umroh, untuk donasi ke pesantren, untuk donasi untuk nyumbang fuqara masakin seterusnya. Itu bukan dunia, akhirat itu. Makanya Imam Ghazali itu bahas di kitab Ihya itu, beliau mengkritik orang yang terlalu zuhud itu, mengkritik seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang seperti itu seakan dia akhirnya menghilangkan nanti di mana konsep-konsep Islam itu mengajarkan haji yang notabene butuh uang butuh ekonomi yang maju, butuh finansialan gitu. Jadi bukan berarti kemudian jangan sampai dimasukkan ke hati. Kerja siang malam sampai tidak sholat. Terlalu cinta dunia. Dia kehilangan apa, kemudian sampai dipikir, diingat-ingat. Itu berarti terlalu cinta. Sampai dia tidak mau makan, sampai tidak mau kerja, bahkan tidak mau ibadah, gitu. Jadi dia terlalu dan termasuk juga mencintai yang ahli dunia, ahli orang yang fasik cinta kepada orang fasik, cinta terhadap kefasikannya. Padahal orang itu sering berbuat dosa, gitu. Nah itu seperti itu ya. Selanjutnya Gus. Nah kemudian al-ghissu ya, yaitu rencana kuat untuk menjatuhkan seseorang. Rencana kuat untuk menjatuhkan seseorang. Iya. Jadi dia punya rencana di hatinya itu suatu saat kamu lihat saja sudah nanti ke depan bagaimana banyak gitu. Jadi dia itu seakan ya di hatinya itu kepingin orang lain ini jangan melebihi dirinya, maunya dijatuhkan nanti gitu. Ya. Menghilangkan nikmatnya seseorang Gus. Iya. Selanjutnya Gus. Kemudian syamatatul muslimin, ya.
senang ada orang muslim dapat musibah. Ada orang muslim dapat musibah, ya, dapat bala, diuji Allah, dia senang. Tidak sampai diungkapkan, alhamdulillah, bongko-bongko ngono wes. Tidak sampai seperti itu, masih dalam hati. Harusnya kita kan terus prihatin. Itu harusnya gitu, karena tidaklah seseorang itu mempunyai iman yang sempurna sehingga dia itu mencintai dirinya, mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya. Terutama saudara kita yang ada di Palestina ini. Iya. Ini menjadi perhatian khusus juga kepada negara-negara yang lain. Harusnya juga prihatin. Iya, harusnya gitu. Bukan didukung malahan ya. Iya, itu makanya. Oke. Allah. Selanjutnya Gus. Ya. Tadi tidak menyesali dosa. Tidak menyesali dosa. Ini yang terakhir Gus ya? Ya, yang terakhir. Jadi dia pernah punya dosa puluhan tahun yang lalu. Ibaratnya seperti itu. Ya, at-taubah an-nadam. Jadi taubat itu adalah penyesalan. Penyesalan itu menurut ulama itu ya bahasanya panjang. Gini menurut ulama. Orang kalau umpamanya kehilangan uang 5.000 ya. Dengan uang 5.000. Itu katakan nyesal apa tidak? Ya enggak nyesal. Kehilangan uang 100.000 nyesal, tapi maksudnya nyesalnya ya tahap berikutnya. Tapi kalau umpamanya ada orang kemudian dia itu habis minum air, nah kemudian setelah minum air ternyata dia keracunan pokoknya. Dia makan keracunan. Dan vonis dokter mengatakan bahwasanya nanti kalau kamu ini selama 1 bulan kamu tidak minum obat ini, pokoknya kamu lupa, kamu akan meninggal. Jadi sampai dampaknya sampai meninggal, membuat dia meninggal. Berarti dia itu kan betul-betul menyesal. Kan gitu. Jadi betul-betul menyesal, bukan menyesal seperti kehilangan uang 10.000 tadi, enggak. Remeh itu. 5.000 enggak, iya remeh itu. Jadi menyesal itu betul-betul ya Allah, ini perbuatan dosa ini akan bisa membawa orang celaka dunia akhirat, akan bawa orang ke neraka, sehingga betul-betul menyesal seperti orang yang menyesal minum makanan atau minum air atau makanan tadi sampai divonis dokter mau meninggal. Kan menyesalnya betul-betul menyesal. Itu jadi itu penyesalan itu walaupun dosanya puluhan tahun yang lalu harus tetap menyesal ya, menyesal betul-betul ya, jangan betul-betul menyesal, tapi nanti setelah menyesal sudah jangan diulangi lagi kemudian lupakan, tidak apa-apa kalau sudah memang betul-betul menyesal. Lupakan dalam tanda kutip untuk melangkah ke lebih baik seperti itu. Kalau terus-terusan orang seperti itu akhirnya kan dia tidak pede mau melakukan apa-apa kan gitu. Itu tadi 20 penyakit hati ya Gus ya, sudah kita bahas bersama Gus Ahmad Nur Fauzi. Jadi banyak pemirsa terkait penyakit hati ini. Tentunya kalau seandainya mau dipanjang lebarkan lagi dari setiap definisi penyakit hati ini, waktu yang memadai gitu ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas per penyakit hatinya Gus. Iya, insya Allah. Iya. Terima kasih Gus sudah bisa memberikan pemahaman kepada saya juga pribadi yang ingin berproses lebih baik. Contohnya kan ibda bin nafsi, memulai kepada diri sendiri semacam itu. Bukan berarti kita sudah baik, enggak terhindar dari penyakit hati, tidak. Semuanya juga dalam prosesnya. Kita mulai dari diri sendiri begitu. Pertama saya selaku mungkin menemani Gus pada kesempatan hari ini pamit undur diri. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Qalbun Salim pada episode kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi